Orang cerdas terkadang terpaksa menghabiskan waktu untuk mabuk karena kebodohannya. Selalu sadar akan semua perkataanmu saat mabuk. Itu akan mengajarkanmu untuk menjaga rahasia. Orang memerlukan 2 tahun untuk berbicara, tetapi 50 tahun untuk belajar tutup mulut. Salah satu yang menyakitkan adalah kehilangan diri Anda sendiri di dalam suatu proses mencintai orang lain dengan teramat sangat, hingga Anda melupakan bahwa Anda juga seseorang yang istimewa. Bau rokok akan sangat menyengat ketika Anda memiliki hidung yang benar-benar dapat mencium bau. Seorang penulis fiksi merupakan seorang pembohong alami yang menemukan sesuatu dari pengetahuannya atau dari orang lain. Bedakan antara pergerakan dan tindakan. Ketika kamu telah menembak satu burung yang lainnya terbang. Burung-burung tersebut semuanya berbeda dan mereka terbang dalam arah yang berbeda. Tapi sensasinya sama dan yang terakhir terbang sama baiknya dengan yang pertama terbang. Alasan sesungguhnya untuk tidak melakukan bunuh diri adalah karena aku tahu hidup akan dimulai lagi ketika neraka usai. Kehidupan setiap orang berakhir pada cara yang sama, hanya detail bagaimana dia hidup dan bagaimana dia mati yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Bila 2 jiwa saling tulus mencintai, kebahagiaan tiada akan berakhir. Tidak ada hal apapun terkait menulis yang harus kamu lakukan, hanyalah hidup di depan mesin tik dan berdarah. Anda begitu berani dan tenang. Saya lupa bahwa Anda sedang menderita. Untuk seorang penulis sejati, setiap buku harus menjadi awal baru di mana ia mencoba lagi untuk sesuatu yang melampaui pencapaian. Dia harus selalu mencoba untuk sesuatu yang belum pernah dilakukan atau orang lain telah mencoba dan gagal. Kemudian kadang-kadang dengan keberuntungan dia akan berhasil. Lebih baik mencintai dan tersesat ketimbang tidak pernah mencintai sama sekali. Kehidupan setiap orang berakhir dengan cara yang sama, hanya rincian bagaimana dia hidup dan bagaimana dia meninggal yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seorang penulis yang serius tidak harus bingung dengan penulis yang sungguh-sungguh. Seorang penulis yang serius adalah seekor elang atau burung nuri, dan penulis yang khusyuk seperti burung hantu yang berdarah adalah sebuah kebaikan untuk memiliki perjalanan akhir yang ingin dituju. Tapi itu adalah perjalanan yang penting pada akhirnya. Sebenarnya dia berbohong bukan karena dia pembohong,
tetapi lebih karena tidak ada kebenaran yang dapat diucapkannya. Cara yang paling baik untuk mengetahui bahwa Anda bisa mempercayai orang lain adalah mencoba mempercayai Dia. Inilah yang kita seharusnya lakukan ketika kita dalam situasi terbaik. Lakukanlah segalanya, tapi buatlah segala sesuatu dengan benar, sehingga di kemudian hari akan terjadi seperti itu. Tidak ada kemuliaan menjadi unggul dari kawan. Kemuliaan sesungguhnya terletak pada keunggulan dari dirimu yang sebelumnya. Untuk menjadi seorang ayah yang sukses, hanya ada satu ketentuan tetap. Ketika kamu memiliki seorang anak, jangan melihat mereka selama 2 tahun. Sekali kita berada pada peperangan, hanya ada satu hal yang dilakukan. Peperangan itu harus dimenangkan, karena kekalahan mendatangkan hal-hal yang lebih buruk dari semua hal yang dapat terjadi di peperangan. Orang pria harus mengambil banyak hukuman untuk menulis buku yang sangat lucu. Ada peristiwa yang begitu hebat, sehingga jika seorang penulis telah berpartisipasi di dalamnya, kewajibannya adalah menulis dengan sungguh-sungguh daripada berasumsi dengan penemuan. Aku suka mendengarkan. Aku belajar hal-hal besar dengan mendengarkan dengan seksama. Betapa sederhananya penulisan karya sastra jika hanya perlu menulis dengan cara lain apa yang telah ditulis dengan baik. Itu karena kita memiliki penulis hebat di masa lalu, sehingga seorang penulis didorong jauh ke masa lalu, di mana ia bisa pergi, di tempat di mana tidak ada yang bisa membantunya. Talentanya alami layaknya sebuah pola yang terbentuk dari debu pada sayap kupu-kupu. Pada satu waktu, ia mengerti hal itu tidak lebih dari yang kupu-kupu lakukan, dan ia tidak tahu ketika hal itu dirusak. Kemerosotan adalah kata yang paling sulit untuk digunakan, karena telah menjadi kurang lebih istilah pelecehan yang diterapkan oleh kritikus untuk apapun yang mereka belum mengerti. Kepengecutan, sebagaimana dibedakan dari kepanikan, hampir selalu hanyalah merupakan kurangnya kemampuan untuk menunda fungsi dari imajinasinya. Prosa adalah arsitektur, bukan dekorasi interior, dan barok sudah berakhir. Saya suka mendengarkan. Saya telah belajar banyak dari mendengarkan dengan seksama. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan